Renungan kita pada sore hari ini ialah Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Injil Lukas bab 2 ayat 22. Ritus persembahan anak di Bait Allah sesuai dengan tradisi perjanjian lama, kitab Imamat bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Peraturan persembahan pun sudah ditetapkan sejak masa perjanjian lama ini, bahwa seorang anak sulung yang dipersembahkan di dalam Bait Allah, keluarga harus membawa persembahan, dan bagi seorang atau keluarga yang miskin seperti Yusuf dan Maria, mereka membawa persembahan 2 ekor burung tekukur dan 2 anak merpati. 2 ekor burung tekukur untuk persembahan penyilihan dosa, sedangkan 2 ekor burung merpati untuk persembahan korban bakaran. Maria dan Yusuf pergi ke Kanisah untuk mempersembahkan Yesus ke Bait Allah, dan mereka karena termasuk keluarga yang miskin, maka mereka membawa persembahan 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Dan keluarga ini tidak merasa bahwa mereka ini adalah orang yang tidak berpunya. Mereka menerima kenyataan keluarganya sebagai keluarga orang yang miskin. Mereka tidak berlagak menjadi orang yang kaya. Mereka juga tidak malu menjadi orang yang miskin, sekalipun mereka yang mengasuh, mendidik, dan membesarkan Yesus Kristus, Putra Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita belajar dari pengalaman keluarga Yusuf dan Maria. Mereka begitu jujur menerima kenyataan kehidupan keluarganya. Mereka tidak berpura-pura menjadi orang yang kaya, atau mereka pun tidak berlagak sebagai orang yang berada. Dan demikian saya sungguh percaya dan yakin bahwa jika kita pun menerima kenyataan kehidupan kita, entah sebagai keluarga orang yang kaya ataupun sebagai keluarga orang yang miskin, sebagaimana keluarga Yesus, Maria, dan Yosef, maka kita akan juga berjuang untuk memelihara, mengkualitaskan keluarga kita agar suatu kelak kita dapat sejahtera sebagai satu keluarga yang berdaya, keluarga yang juga dapat diandalkan. Kita juga hendaknya belajar dari keluarga Yusuf dan Maria menjadi keluarga yang taat pada peraturan, yang taat pada hukum. Meskipun keluarga ini yang memelihara Yesus Putra Allah, akan tetapi mereka tidak pernah mengecualikan dirinya. Sebagai anggota masyarakat dari bangsa Israel, mereka memenuhi, mentaati aturan-aturan dari bangsa ini
dan agama ini. Misalnya ketika mereka harus membawa kurban dan persembahan di bait Allah, mereka tidak pernah menolak atau mengecualikan diri bahwa karena mereka adalah orang tua dari putra Allah, mereka boleh mengistimewakan dirinya sendiri. Mereka tetap adalah orang-orang yang mau taat kepada peraturan yang berlaku bagi setiap orang bangsa Israel. Saudara-saudariku terkasih, tradisi-tradisi agama kita, misalnya tradisi agama Katolik berdoa rosario yang sudah ditradisikan sejak lama, itu pun menjadi perhatian kita bahwa kita mentaati kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, dan kita percaya, dan dari pengalaman-pengalaman yang kita alami dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, ternyata doa rosario begitu mengambil tempat di dalam kehidupan devosional umat Katolik, maka alangkah indahnya kita pun mentaatinya sebagai satu aturan di dalam agama kita yang berguna untuk pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita. Dan bahwa melalui doa rosario, berdoa bersama Bunda Maria, ternyata gereja telah mendapat perlindungan dan pertolongan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, teristimewa ketika anggota umat mengalami tantangan, mengalami kesulitan dalam hidupnya, dan melalui doa banyak orang mendapat keselamatan dan pertolongan. Demikian juga doa-doa kita selama bulan Maria ini, kita percaya akan menolong kita keluar dari perkara-perkara kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salve.